Hai para anime lover dan para kaum nolap yang kerjaannya nyabun gitu. Seperti judul video kali ini, kita akan ngebahas anime isekai dengan karakter utama kuat dan pastinya overpower guys. Nah, apa saja kan animenya? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke list yang pertama. Shinkakumo no Saikyo Kenja. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Matthias yang dilahirkan kembali menjadi seorang anak laki-laki guys. Nah, pada kehidupan sebelumnya, dia adalah sosok dengan kekuatan sihir paling kuat yang ada di dunia. Namun dia memiliki kegagalan dalam menunjukkan bahwa sihir yang ia miliki adalah bentuk dari kebijaksanaan. Setelah dilahirkan kembali, ia berencana untuk meraih pembuktian tersebut di lingkungan barunya. Namun permasalahannya, lingkungan tempat ia tinggal dan hidup sekarang dikelilingi oleh orang-orang tak percaya akan kekuatan sihir. Fantasi Bisoujo Juniku Oji Santo bercerita tentang seorang pria tua yang membosankan dan sahabatnya yang tampan dipanggil ke dunia lain oleh seorang dewi yang bugil. Namun karena dewi tersebut nakal, ia iseng dan merubah salah satu pria tersebut menjadi gadis yang cantik yang tak tertandingi. Nah, untuk mendapatkan kembali tubuhnya, ia harus melakukan perjalanan dengan sahabatnya untuk mengalahkan Raja Iblis guys. Nah, mampukah mereka mengalahkan Raja Iblis dan mendapatkan kekuatan tubuhnya prianya guys? Nah, nggak tahu kan ya, masih ongoing tot. Kenja no Deshi no Nanoru Kenja berkisah tentang seorang pemuda bernama Kagami Sakimori yang berperan sebagai Doomroof dalam game Arch Online guys. Nah, ia pun termasuk satu dari 9 Wiresman dalam game tersebut. Namun setelah tertidur saat bermain, ia dipindahkan ke sebuah dunia game fantasi dan tak dapat keluar dari sana. Ia pun berubah wujud menjadi seorang gadis lugu yang cantik. Ia kini mengaku sebagai Mira, murid dari Wiresman, agar tak kehilangan martabatnya sebagai Doomroof, dan berkeliling dunia untuk mencari 9 Wiresman lainnya atas permintaan Raja Solomo. Ledel no Daichi Night bercerita tentang seorang wanita muda bernama Kaina yang terjebak dalam game favoritnya sendiri guys. Nah, di dunia nyata ia hanya bisa terbaring di rumah sakit dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Namun dalam game ia bisa merasakan kehidupan yang sangat berbeda dan bisa bergerak dengan sangat bebas menggunakan semua anggota tubuhnya. Karena beberapa alasan ia mendapatkan kekuatan yang sangat overpower. Nah, begitulah kehidupan Kaina menjalani kehidupan barunya di dunia fantasi guys. Sekai Saikyo no Ansatsuha. Anime ini berkisah tentang pembunuh yang memiliki gelar pembunuh terkuat di bumi guys. Nah, ia mati oleh organisasinya sendiri karena ia dijebak di sebuah pesawat setelah menyelesaikan misi terakhirnya. Ia dibunuh dengan alasan karena memutuskan pensiun dari dunia tersebut. Sedangkan organisasi tak memiliki belas kasihan kepada siapapun termasuk dirinya. Singkat cerita, setelah kematiannya ia disambut oleh sesosok dewi dan dilahirkan kembali oleh anugerah dewi. Berinkarnasi di dunia lain yang dipenuhi dengan ilmu sihir dan pedang. Ia ditawari kehidupan yang baru, namun ia juga harus membunuh pahlawan yang memiliki kekuatan super kuat. Nah, pahlawan tersebut harus dibunuh karena membawa kehancuran dunia. Tenku Shinpan. Anime ini bercerita tentang Yuri Honjo, seorang pelajar SMA yang terlempar ke sebuah dunia. Nah, dunia tersebut hanya berisi gedung yang besar serta tinggi dan terhubung dengan jembatan gantung. Namun hal yang mengerikan dari serial ini bukanlah ketinggian tempatnya, melainkan sekumpulan para pembunuh yang memakai topeng. Selain itu, tujuan para pembunuh ini adalah membunuh manusia yang datang ke dunia tersebut. Sementara itu, Yuri yang mencoba untuk bertahan hidup malah harus berhadapan dengan para pembunuh yang membawa senjata guys. Nah, singkat cerita, Yuri pun bertemu dengan Rika. Nah, kini mereka berdua berusaha memecahkan misteri dari dunia tersebut guys. Shinkanomi Seranai Uchini Kachigumi Jinsei berpusat pada karakter utama yang bernama Seiichi Hiragi. Meskipun berada di urutan paling bawah dalam urutan kekuasaan sosial di sekolahnya, namun posisinya akan terbalik ketika dia dan semua orang di sekolah dipindahkan ke dunia lain guys. Nah, Seiichi menemukan dirinya sendirian dan didekati oleh seekor gorila yang bukannya menyerangnya, namun justru malah ingin melamarnya. Pada saat Seiichi berpikir, aku rasa gorila pun tak masalah. Mereka menemukan sebuah fruit of evolution atau buah evolusi. Dan saat mereka memakannya, kehidupan mereka tiba-tiba berubah sekali lagi.
Dan Seiichi berubah menjadi ganteng dan gorila tersebut berubah menjadi cantik. Jika kalian memakannya, mungkin kalian akan menjadi monyet. Saya Tenno Paladin bercerita tentang William J. Merry-Blood, seorang pria penyendiri dari kota kematian, guys. Nah, ia dilahirkan tanpa ingatan yang jelas mengenai masa lalunya. Namun yang pasti, ia tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti dahulu. Nah, saat masih bayi, William dibesarkan oleh sekelompok mayat hidup, yaitu August Blood dan Mary sebagai orang tuanya. Akan tetapi, terjadinya kejadian besar, mayat hidup yang mengurus William sejak kecil harus lenyap, guys. Namun William membuat keputusan, yaitu ingin melakukan perjalanan bertemu dengan orang-orang baru serta tempat baru sambil mencari seseorang yang mengetahui soal identitasnya dulu. Suiseno Gargantia. Demi bertahan hidup, umat manusia kini berkelana di luar angkasa dengan kapal raksasa Avalon. Namun keberadaan mereka terancam oleh makhluk-makhluk yang disebut dengan Hideas, dan harus terus-menerus berperang melawannya, guys. Redo ikut serta dalam sebuah serangan besar-besaran yang akan mengakhiri perang untuk selamanya. Tetapi serangan itu gagal, dan ketika hendak mundur melalui Worm's Hole, dia terpisah dari pasukannya, guys. Redo ternyata kemudian bersandar di planet bumi yang seluruh permukaannya telah tenggelam, dan menemukan dirinya berada di antara orang-orang yang tinggal di atas kumpulan kapal yang mereka sebut dengan Gargantia. Sambil berusaha mencari jalan untuk pulang, Redo perlahan belajar di Gargantia tentang arti lain sebagai manusia yang belum pernah ia ketahui sebelumnya, guys. Sengoku Otome bercerita tentang Hideyoshi yang kesehariannya selalu mendapatkan masalah, guys. Nah, suatu hari ia berdoa di kuil dan melihat cahaya misterius dari dalam kuil. Tanpa sengaja dia terhisap ke dalamnya, dan saat terbangun dia menemukan dirinya berada di zaman Sengoku yang aneh, di mana para tokoh terkenal dalam sejarah berubah menjadi gadis-gadis, guys. Termasuk Oda Nobunaga dan Akemichi Mitsuhide yang ia temui. Namun meski demikian, ambisi Nobunaga untuk menyatukan Jepang masih sama, dan dia lalu mengajak Hideyoshi membantunya mengumpulkan baju zirah merah yang akan memberinya kekuatan, guys. Nah, itu tadi anime-anime isekai dengan karakter utama kuat dan juga overpower, guys. Nah, mana anime favorit kalian? Tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu videonya, gue Jariantot pamit undur diri. Thanks for watching dan see you the next video. Haha.